Tahir gitu saja. Ini Kenapa? Oke. Oke. Oke, baik. Eh, nah, kita bisa mulai ya, Pak Raza ya. Oke, ini udah mulai langsung ya? sudah mulai. Baik. Oke, saya awali. Selamat siang para pemirsa yang ada di Instagram. Wow, sudah lumayan banyak yang nonton saat ini. Nah, kali ini kita jumpa lagi di acara Discuss, yaitu podcast virtual Beyond Computer Science. Nah, kali ini bintang tamunya luar biasa. Narasumbernya ada Pak Razali Taher, atau biasa disapa dengan Pak Raza, betul ya Pak ya? Oke, nah ini beliau merupakan salah satu dari alumni Beyond Computer Science, betul ya Pak ya? Gitu. Nah, beliau ini merupakan salah satu alumni yang sekarang ini menggeluti karir di bidang digital marketing, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba tanya-tanya lebih lanjut, dan apabila nanti para pemirsa ya, ini saya sambil lihat kolom chat, apabila ada yang mau tanya nanti bisa langsung ditanyakan aja nih, gitu ya, rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Oke, nah sekarang boleh ini dulu ya Pak ya, diperkenalkan dulu dari profil Pak Raza. Silakan Pak. Ya. Ya, halo Mas Viga dan teman-teman. Thank you kesempatannya. Kenalin aku Raza, alumni dari Beyond Binus juga ya. Mm-mm. Jurusannya dulu Computer Science, yaitu angkatan lulusnya wisuda 69. Oke, oke, oke. Baik, berarti sekitar 3 tahun lalu ya? Ya, 69 kayak 3 tahun yang lalu. Yes. Oke, oke, oke. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Raza nih. Nah, Pak Raza, ini saya ada beberapa ada beberapa bahan diskusi yang akan kita perbincangkan gitu ya. Nah, yang pertama itu kan ini Pak Raza sudah pernah berkuliah di BINUS online gitu ya. Nah, boleh dibantu dijelaskan gitu ya kepada para pemirsa gitu ya supaya tahu. Nah, ini kalau nanti jadi seorang alumni di BINUS online gitu ya. Bagaimana sih kalau perkuliahan di BINUS gitu ya, di BINUS online itu bisa membantu karir Pak Raza sekarang gitu. Apakah misalnya dari segi nanti dibentuk pola pikir yang matang atau ada mata kuliah tertentu yang mendukung karir Bapak atau bagaimana Pak? Ya, thank you Mas Viga pertanyaannya. Kalau di experience pribadi sih, eh, sistem kuliahnya itu yang membantu banget. Karena kan saya lulusan D3 ya. Lulusan Mm-mm. D3 dulu, ngambilnya tuh computer engineering. Terus mau lanjut kayak satu tuh kan nggak semua kampus tuh satu yang saya rasain dulu ya. Eh, Hmm. Kalau computer engineering tuh kalau mau tembak ke computer science atau TI ya, itu nggak semua kampus tuh mau terima kayak gitu. Beberapa malah mengarahkan untuk masuk ke elektro arus, listrik arus lemah lah kurang lebih kayak gitu. Nah di BINUS itu bisa ternyata. Nah itu teman-teman mungkin itu buat teman-teman yang backgroundnya sama kayak saya ya computer engineering dan pengen S1-nya itu ekstensinya itu tetap di computer science, nah itu BINUS oke banget. Terus kedua kan Hmm. kondisi saya waktu itu kerja, waktu saya pertama kali masuk ke BINUS tuh saya lagi masih kerja di Kalimantan ya. Waktu itu 3 tahun 4 tahun tuh saya masih di Kalimantan dan di kondisi yang eh, susah banget, nggak mungkin kan harus kuliah tuh benar-benar datang kayak gitu. Nah online tuh ngebantu lah kayak gitu sih. Mm-mm. Dan enaknya juga sih, saya nggak tahu kampus lainnya tapi enaknya yang saya rasa itu adalah semua itu udah terjadwal dengan jelas lah kayak gitu. Jadi Hmm. kalau kita punya disiplin yang bagus, seharusnya kuliah itu nggak sulit ya. Nah, tapi di luar sisi itu adalah yang saya apresiasi, yang saya rasa banget dibanding kuliah saya dulu ya. Itu beberapa dosen tuh, kalau nggak salah saya berapa kali itu dapat dosen yang cerita dia tuh aktif di komunitas ya gitu. Nah, itu kan Hmm. kalau di saya kan sekarang kerja juga ya di perusahaan IT ya infrastruktur, mana Yap. memang praktisi-praktisi engineer itu apa engineer-engineernya itu
sangat aktif ya kayak gitu di community. Jadi kalau ketemu apa dosen-dosen yang juga aktif di komunitas itu tuh kayak oh ini orang bener-bener oke banget pasti kayak gitu. Karena kalau di community tuh yang sejauh yang saya kenal ya itu oke-oke banget orangnya kayak gitu sih. Yang mana saya tidak temukan itu waktu saya kuliah sebelumnya kayak gitu sih. Oh, Kayak gitu. oke oke oke. Nah, berarti selama selama Pak Raza ini berkuliah di BINUS pernah datang ke kampusnya langsung nggak? Kebetulan belum pernah ya. Belum pernah Mm-mm. ke kampus langsung sih. Belum pernah. Walaupun saya waktu kuliah itu kan PP ya, Kalimantan Jakarta ya. Tapi belum pernah sih. Wow, Kayak gitu belum iya pernah iya iya iya. datang dan cukup struggle juga sih waktu itu kuliahnya ya. Karena Mm-mm. yang paling berat tuh dulu kuliah online lah di Kalimantan tuh saya tempat ada beberapa kali tuh 6 bulan terus tahun tuh di tempat yang bisa tiba-tiba hilang sinyal gitu, susah sinyal lah ya. Kayak gitu. Oke oke Jadi itu oke. yang jadi salah satu kendala banget sebenarnya kayak gitu sih. Di luar itu tapi oke banget. Ya, itu sih. Oke oke baik baik. Berarti kalau dari segi materi atau segala macam itu tadi Pak Raza sampaikan di BINUS Online sendiri udah cukup ini ya, udah tertata Itu rapi gitu ya Pak ya. yang paling saya nggak tahu ya. Saya kan sekarang juga ada Mm-mm. tim-tim magang kayak gitu yang saya di under Mm-mm. saya lah kayak gitu ya. Saya juga ngebantuin beberapa bisnis itu untuk nyari tim dan sebagainya ya, untuk hiring, Mm-mm. untuk tech hunter juga dan sebagainya ya. Nah, itu beberapa kampus saya yang saya interview dan saya diskusi ya itu beberapa kampus itu dan dengan nama-nama yang lumayan oke ya, mungkin bisa jadi inspirasi bagi kampus yang lain juga. Binus, Mm-mm. saya kan waktu skripsian itu tesis ya, itu kan Yes. eh, full online ya dan terjadwal kayak gitu. Full Mm-mm. online dan terjadwal dan dosennya itu udah oke banget untuk jurusan IT yang maju teknologi itu dia bisa revisi by komen-komen di Microsoft Word yang kerjasama dengan apa Microsoft kayak gitu dan sebagainya kan sekarang Binus ya. Nah, di kampus Uh-uh. lain itu masih harus ada anak magang saya itu sekarang dia kuliah di Jawa Barat, dia magang di Jakarta, dosennya tetap minta ketemu dan harus nunggu seharian kayak gitu Ya untuk ampun. ketemu dosennya Iya iya kayak gitu. iya 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 Dia iya. mintanya Iya. jadwal, dia selalu ya nanti tunggu aja sampai nanti subuh ke maghrib, maghrib ke subuh lagi kayak gitu. Ya Dan itu udah, ampun. dan Iya itu iya sekarang iya. lagi jalan ya. Nah itu kayak nilai lebih banget untuk kita yang apalagi yang ekstensi kayak saya ya kan, saya harus Iya iya. saya sambil kerja ya. 9 to 5 itu Mm-mm. kan udah pasti, belum lagi kalau punya bisnis dan sebagainya, belum lagi kalau Mm-mm. udah berkeluarga kan harus meluangkan waktu untuk keluarga. Jadi Betul kan kalau banget. kita punya jadwal yang jelas kayak di BINUS ini ya, dan dosennya juga eh, apa ya, udah cukup maju lah menurutku gitu kan dengan sistem yang ada dan patuh kayak gitu, itu ngebantu super Mm. banget sih ngebantunya. Karena kita bisa Mm-mm. ngeblok kalender tuh dengan jelas dan jam tuh jelas kan kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Jadi untuk menata ini jadi lebih jelas ya schedule setiap harinya Betul. gitu ya, Pak ya. Itu sih. Oke, Dan oke. tadi ya karena dosennya juga di community sih ya aku yakin materi Mm-mm. juga pasti nyesuaiin kayak gitu. Ini beda Mm-mm. dengan kayak kampus saya dulu tuh kayak misal nih zaman dulu kita sysmin downloader ya. Misalnya aku nggak tahu Mm. ini Mas Viga ngerti nggak ya. Tapi sysmin downloader tuh kalau teman-teman komputer engineering di atas Mm-mm. rumah juga mungkin ngerti. Saat itu seharusnya kita udah pakai Arduino kayak gitu dan sebagainya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kampus saya tuh masih dengan itu dengan Mm. konteks kayak kita karena udah terbiasa itu pakai itu aja. Padahal kan sekarang waktu kita kuliah apa kerja itu nggak dibutuhkan lagi hal itu kayak gitu sih. Jadi kayak Oke. selalu lulus tuh malah kita belajar lagi. Jadi kayak kuliahnya tuh eh, gimana lah gitu kurang lebih. Jadinya kita Berarti nggak mm-mm. relevan lah apa yang kita pelajarin sama pas sama kebutuhan industri kayak gitu. Ada gap jadinya. Benar nih berarti di BINUS online sendiri sudah cukup lebih itu ya pendekatannya lebih baru lagi untuk materi-materinya gitu ya. Karena itu tadi para dosennya gitu ya. Nah, para pemirsa yang menyimak live ini di Binus Online itu ininya apa namanya eh, materi-materi selalu diupdate gitu ya. Oke, nah tadi ada kaitannya tuh. Tadi kan Pak Razali juga bilang kalau sambil kerja juga 9 to 5 gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak untuk membagi waktunya? Emang kuliahnya biasanya jam berapa? Kok bisa kerja 9 to 5 sambil kuliah gitu? Boleh diceritakan Pak? Ya, kalau kata kalau udah 3 tahun ya, saya juga lupa-lupa ingat. Tapi seingat saya sih Mm-mm. kuliahnya itu rata-rata memang di luar jam kerja kan. Mm-mm. Dan malam sama weekend ya ada yang jam 10 kalau nggak salah dan sebagainya kayak gitu sih. Kemarin juga saya sempat ngisi buat di BINUS tuh ngisi dosen tamu ya apa namanya kalau nggak salah ya. Nah, Mm-mm. itu kalau nggak salah jam 10 itu kalau nggak salah di weekend ya. Itu sih. Mm. Jadi kan memang kayak
kebetulan saya kan kerja 9 to 5 tuh sekarang saya kan udah kerja di tempat yang sekarang itu sekitar 5 tahun ya. Itu Mm-mm. full remote kebetulan, full remote udah 5 tahun, 4 tahun 5 tahun. Jadi ya sebenarnya fleksibel aja karena ketolong privilege kerja remote ya. Gitu. Mm-mm. Jadi, di luar itu ya paling ya karena lagi bangun bisnis juga. Mm-mm. Paling Mm-mm. yang malah susah tuh karena bisnis sih, karena kan harus ketemu klien dan sebagainya ya, kayak gitu. Oke, 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 Dan itu baik, baik. masih masih offline ya, kayak gitu. Business owner kan rata-rata udah senior ya, kayak gitu sih. Direktur-direktur Oke. kan rata-rata udah senior dan sebagainya. Jadi ya, kalau lihat di Binus kemarin itu ya malam balik kerja dan sebagainya, sama di mana di weekend. Paling yang berat itu adalah kalau kuliah itu jam tujuan. Kita yang di Mm-mm. Jakarta itu kan jam 5 baru balik kayak gitu kan. Iya, Sedangkan iya. itu tuh jam-jam kita masih di jalan karena macet. Kayak saya kan tinggal di Tomang tuh. Di Tomang. Oke, baik, baik, baik. Tomang ke Ben Hill aja tuh bisa 1 jam kayak gitu. Di jam itu ya. Nah, Oh. itu sih paling itu dan eh, banyak banget sih dan itu nggak tahu ya mungkin jadi alasan juga jadi dijadiin alasan-alasan juga kadang telat masuk dan sebagainya gitu sih menurut waktu Oh, karena kuliah ya paling itu sih oke, 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 jadi baik. challenge ya. Challenge-nya seperti itu. Nah, ya, seperti itu ya. Rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang menyimak video ini sangat-sangat menarik nih. Berarti cukup, ya waktu itu cukup ini juga ya, struggle juga ya. Ternyata nggak, ya pasti ada tantangan gitu. Tapi nyatanya Pak Raza ini bahkan sampai bisa membangun bisnis sendiri gitu ya. Luar biasa. Nah, habis ini kita akan bahas lebih dalam nih. Nah, kalau saya baca ininya ya, saya baca nama lengkapnya kan Pak Razali Taher, Eskom CDMP, betul ya Pak ya? Oke, ya Nah, ya. ini kayaknya kita bisa kulik lebih menarik lagi nih ya tentang CDMP-nya. Nah, ini boleh diceritakan Pak, gimana dapat sertifikasi ini atau ini dijelaskan dulu ini sertifikasi tentang apa Pak mungkin Pak? Ya, kalau CDMP itu kepanjangannya sih Certified Digital Marketing Practitioner ya. Itu tuh kebutuhannya karena kan saya ada bisnis tuh, ada bisnis atau juga konsultan gitulah ya. Nah, kebutuhan Mm-mm. itu untuk di klien itu government kayak gitu. Nah, itu Hmm, dikeluarin sama BNSP. Jadi kita nanti tuh training, terus training terus tes lah kayak gitu. Nanti yang ngetes tuh kalau kemarin saya ngetes dosen juga sih. Kayak gitu dosen kalau lulus dapat gelar non gelar itu kan bisa dipakai. Nah, kalau di government kan atau government atau pendidikan tuh kan kayak gitu tuh penting ya. iya Nah, iya iya. itu sih kebutuhannya kemarin. Hmm, Nah, saya tuh kebutuhannya untuk di situ karena beberapa kali itu kan butuh untuk jadi juri. hmm, Terus untuk jadi misalnya kayak dulu saya jadi juri bareng teman-teman dari Tempo, Kompas. Nah, itu kan kalau saya Eskom doang kan nggak relevan satu ya kayak gitu kan. Karena komputer ke media kayak gitu kan. Nah, butuh itu sih. Nah, untuk terus kedua ya beberapa kali kan ngebantu juga untuk GDPR dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu ngebantu lah kayak gitu sih kurang lebih media transformasinya dan sebagainya. oke Transformasi oke kayak oke. gitu kurang lebih. Butuh Oke, buat itu sih sebenarnya. betul 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 ini sangat menarik nih menurut saya ya. Ada untuk rekan-rekan semuanya yang juga menyimak live ini gitu ya. Artinya berarti itu untuk memperoleh gelar tersebut atau sertifikasi tersebut itu dulu dilakukan bersama dengan perkuliahan di BINUS atau setelahnya atau sebelumnya tuh Pak? Itu saya lakuin kalau nggak salah setelah deh. Hmm, Setelah deh. oke Kalau oke nggak salah baik. setelah itu. Jadi benar nih gitu ya, selain ini ya, rekan-rekan semuanya yang menyimak live ini, selain dari materi perkuliahan, ternyata Pak Raza ini saya kira juga istilahnya haus akan ini juga ya, haus akan ilmu pengetahuan juga, artinya di sana tetap mencari peluang yang lebih luas lagi gitu. Sampai beliau ini mendapatkan ini ya, sertifikasi tersebut yang tadi udah diceritakan Pak Raza. Wah, keren banget, mantap, mantap. Nah, Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak. Oke. Ya, ya. Oke, bagaimana Binus Online membantu Pak Razali membangun jaringan profesional gitu ya di bidang digital marketing gitu. Apakah sebelumnya mungkin yang dimaksud apakah ada alumni lain atau benar-benar Pak Razali ini mulai dari nol atau gimana tuh, Pak? Mungkin boleh diceritakan. Ya, secara background sih, saya itu kan komputer engineer ya. Terus Mm-mm.
Terus kuliah itu saya kerja pertama itu di perusahaan keuangan lah kurang lebih kayak gitu. Mm-mm. Terus saya pindah ke ngurus operation di oil and gas company waktu itu. Oke, oke, oke. 3 tahunan. Jadi waktu itu saya di perusahaan keuangan itu sekitar 1,5 tahun. Terus move Mm-mm. ke construction lah oil and gas. Waktu itu juga ngerjain sipil dan sebagainya juga sih. Nggak oil and gas aja, elektrik dan instrumen juga. Kayak gitu ngurus Mm-mm. operation itu kurang lebih 2-3 tahun. Terus Mm-mm. baru kayak ada alasan pribadi lah gitu. Terus kayak struggle-struggle ternyata saya sukanya di digital marketing kurang lebih kayak gitu ya, di dunia marketing lah ya, entah itu online atau offline Iya. kayak gitu. Nah, sebenarnya IT saya itu ngebantu karena gerbang pertama saya masuk itu adalah web development sebenarnya kayak gitu. Oke, web development. Nah, ini nih ada kaitannya nih. Terus lanjut lanjut, Pak. Nah, gerbang pertama itu di web development, terus mindset engineer itu kan memang data driven, terstruktur dan sebagainya ya. Iya, Itu bener ngebantu banget. banget sih mindset yang kebentuk selama kuliah itu menurut saya kebantu banget untuk saya di dunia digital marketing kayak gitu. Terus nah, gerbang utama itu sebenarnya website tuh itu ngebantu banget untuk dapat klien pertama dan sebagainya. Baru ngembang-ngembang lah ke misalnya kayak dunia konten, dunia yang lain-lain lah kayak gitu di digital marketing secara umum kayak gitu sih. Itu. Jadi switch karir lah. Nah, kebetulan sekarang masuk lagi dapat kerja dulu berhenti dari construction itu belajar full udah nyari klien dan sebagainya terus dapat kerjaan lagi yang itu visinya oke sih sesuka Hmm. sama visinya yang sekarang Mm-mm. jadinya 5 tahun tuh nah itu kebetulan perusahaannya infrastruktur ya perusahaan IT juga juga outsource juga dan sebagainya ada akademi juga IT kayak gitu nah walaupun nggak masuk jadi engineer-nya ya, tapi masuk di divisi Iya, marketing juga kayak gitu. Jadi walaupun ya ngebantu lah kalau kamu mau. Jadi teman-teman yang sebenarnya kuliahnya IT tapi nggak mau jadi engineer, misalnya nggak mau jadi programmer dan sebagainya, ya di perusahaan Mm-mm. IT itu kan nggak cuma itu aja divisinya ya, ada Betul, divisi lain betul. lah. Kayak orang Mm-mm. marketing dan salesnya pun harus ngerti apa yang diobrolin dari produk IT ini kan. Kalau dia Iya, iya, awam iya. banget kan pasti susah lah. Nah dengan teman-teman punya background itu seharusnya lebih mudah ya gitu. Karena nggak semua orang kan kuliah IT pengen jadi engineer kan pasti ada yang berapa pengen jadi Bener. bisnis kayak gitu ada yang cuman pengen jadi UI UX desainernya gitu sebagainya Mm-mm. gitu sih. Nah, ini bener banget nih. Ini yang saya tadi ingin tanyakan lebih lanjut ya. Bisa jadi yang pada para penonton gitu ya, yang ada di live ini, kebayangnya kalau IT pasti jadi engineer misalnya gitu ya. Nah, ternyata ketika kita saat ini kita mengundang Pak Raza ini membuka cakrawala baru, artinya beliau menjadi seorang digital marketing. Nah, pertanyaannya, ketika switch career itu ya Pak ya, itu istilahnya jembatannya, itu kita yang paling penting harus mempelajari apa sih Pak? Kalau Tools-toolsnya misalnya atau apa gitu? kalau di digital marketing ya Mm-mm. kalau digital marketing sih base masuknya itu menurut saya adalah satu ngerti marketing fundamental sih. Kalau Mm-mm. teman-teman ada yang kayak kuliah bisnis atau kuliah manajemen dan sebagainya ya kayak belajar tentang eh, apa namanya marketing secara umum itu kan misalnya kayak dibagi dua ya di markom dan produk marketing kayak gitu. Terus kedua belajar kayak eh, fundamental kayak funnel marketing kayak gitu ya. Yang Hmm. basic-basic kayak gitu sih kayak bedanya apa tuh kalau di IT itu kan ada target user sama target audience tuh. Biasanya tim marketing sama tim Mm-mm. produk itu beda tuh. Misalnya kayak kita ngobrol misalnya ruang guru, nggak apa-apa kan disebut brand ya. Iya, iya. Ah, nggak apa, nggak apa. Ruang guru tuh kan penggunanya tuh anak-anak Mm-mm. gitu. Nah, itu target user kan. Kayak gitu. Iya, Tapi target pemasaran yang beli kan orang tuanya kan rata-rata. Kayak gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda kan ketika ditanya siapa betul. target market kayak gitu. Orang kan cuma nanya kayak target market kayak gitu. Nah, di situ sih. Nah, itu kan kayak dua hal yang berbeda. Terus kayak tahu bedanya target market apa target audiensnya TA-nya sama segmentasi pasar gimana cara bedainnya kayak gitu kan dan sebagainya Oh. better memang memperkuat di fundamental itu sih menurutku. Nah, sisanya baru nanti kemana kan kayak gitu. Kalau secara yang lain ya, yang saya Mm-mm. sarankan bagi teman-teman yang mau career switch ke digital marketing lah mungkin atau dunia konten dan Mm-mm. sebagainya lah ya, kayak gitu, itu better pinter-pinter nulis sih saran saya. Jadi hal Oh, pertama ini yang nih. dipelajari itu adalah Pinter-pinter nulis copywriter, ya. copywriter, Oh. content writer itu gerbang pertama buat masuk ke DM menurutku nulis sih kayak gitu.
Karena hampir Oke, semua itu oke, isinya oke, nulis sih. oke. Research nulis, research nulis, research nulis ya gitu sih. Nah, ini nih menarik banget nih ya. Ternyata salah satu fundamental yang ini ya yang bisa dilakukan secara langsung yaitu ini ya jangan bosan-bosan untuk nulis ya. Oke, Tuh. oke, oke. Wow, wow, sangat-sangat menarik menurut saya ya. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan Pak Razali juga mention tuh. Tadi udah tentang digital marketing dan juga membangun bisnis secara mandiri gitu ya. Nah, boleh nggak Pak di-share tentang bisnisnya bergerak di bidang apa gitu ya? Nah, ini berarti kalau kita lihat bisa kerjaannya banyak banget nih ya juga bangun bisnis gitu ya dan juga sebagai seorang digital marketer itu tadi. Nah, boleh minta tolong dijelaskan mungkin Pak yang bisnisnya tadi? Ya, kalau bisnis sih sebenarnya eh, sekarang tuh ada beberapa yang dijalanin ya. Kayak Mm-mm, dulu tuh awal-awal bangun bisnis tuh bisnis karena saya di construction ya. Jadi mm-mm, jadi mengenal lah ya dunia operationnya, hulu ke hilir dan sebagainya. Ada bisnis channel service nama itu kayak procurement begitu. Jadi mm-mm, pengadaan mm-mm. barang dan jasa kayak gitu. Nah, itu Pengadaan barang dan satu sih. jasa. Terus kedua yang sekarang lagi dicoba di apa namanya lagi difokusin tuh sekarang lagi bangun agensi juga creative and marketing kayak Hmm. gitu. Nah, sorry tadi telat juga ini lagi di tempat klien soalnya sebenarnya. Oh gitu gitu. Oke oke oke. Makanya tadi itu yang kita lagi running namanya Testify kayak gitu sih. Nah, itu lagi kita running lah kurang lebih udah 2 tahun secara nama brand ya. Cuman secara ngerjain di belakang itu udah mau 7 tahun sih kurang lebih mungkin. Oh. Nah, terus hal lain yang ada tuh misalnya kayak ya kita punya lagi mau coba ya itu ada bisnis mobil klasik kayak gitu. Ada Oke sama oke oke. kopi juga sih, biji kopi dan sebagainya. Itu sih mungkin yang Mm-mm. bisa saya sebut ya. Iya iya iya. Berarti memang gimana Pak? Memang Pak Razali sendiri tuh tertarik di ini ya, istilahnya di bidang entrepreneur ya. Tapi kalau saya lihat sih dua-duanya dijalanin ya. Artinya bekerja di perusahaan juga iya gitu ya, mendirikan bisnis juga iya. Tapi kalau Bapak sendiri sebenarnya lebih menyenangkan untuk bekerja di bidang yang mana? Lebih menyenangkan di bidang yang benar-benar menghasilkan sih sebenarnya. Begitu. Di kondisi sekarang sih sebenarnya eh di kondisi sekarang sih sebenarnya nggak terlalu ngikutin passion ya. Jadi Hmm, fun aja tuh kayaknya nggak cukup sih. Kita butuh butuh beneran yang beneran ngasilin finansial ya dengan baik kayak gitu sih. hmm, 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 Jadi sebenarnya kalau memang bisnisnya itu teman-teman punya punya privilege lah ya bisa bangun bisnis dengan proper, dengan dalam artian tuh proper tuh adalah bukan bangun bisnis tuh gede dan proper secara hmm, hmm, struktur dan sebagainya, tapi proper dalam artian teman-teman punya waktu untuk belajar, startnya dari kecil, resikonya bisa diatur, punya mentor dan sebagainya, dan pada akhirnya itu menguntungkan, hmm. bakal bakal oke sih menurutku. Karena kan di bisnis itu yang penting itu bukan siapa yang stable dari awal, tapi siapa yang nafasnya paling panjang. Kayak gitu. Oh, oke, 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 oke. Nah, ini menarik nih. Siapa yang nafasnya paling panjang nih? Wow, wow. Cuma aja Oke. kita kayak bangun kafe misalnya langsung habis 500 juta. Terus Mm-mm, estetik lah semua ya gitu kan. Dan sebagainya. Terus setelah sebulan jalan tuh nggak laku. Target BIP-nya mungkin break even point-nya itu mungkin di 2 tahun. Tapi ternyata nggak balik ya gitu kan. Di saat sebelah kita dia cuman pakai gerobakan nih. Pakai gerobak Tapi gitu soalnya. gerobakan, tapi itu bisa dihitung tuh sehari dia bawa 100 cup jam 11 sore pagi itu udah habis. Sepuluh Habis. ribu berarti kan udah berapa tuh sejutaan kan. Nah, dari jam Bener-bener. 8 sampai jam 11 doang tuh dia kerja sejuta. Anggap Oh aja iya, margin 50 tuh udah 500 ribu dia balik itu. Sisanya iya, udah iya. ya gitu sih kasarnya ya. Nah tapi nanti Eh, lama-lama besar tuh kayak gitu. Nah oke, tetap oke, kayak oke. gitu sih. Oke, nah itu tuh rekan-rekan ya yang pada menyimak. Jadi diberikan artinya dari Pak Razali menyampaikan semangat juga ya. Jadi bukan siapa yang langsung dar tapi yang dia Ya, napasnya yang panjang gitu. Oke, saya kira dari saya sih cukup ininya ya pertanyaan-pertanyaannya ya Pak Razali. Nah, sekarang boleh kasih ini ya ke Pak ya. eh, Seperti closing statement gitu ya dari Pak Razali sebagai alumni Beyond artinya dapat berkarir dan menjadi seorang digital marketing dan juga pebisnis juga. Boleh disampaikan closing statement kepada para mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu aku lulus bakal jadi apa atau gimana gitu ya. Atau bahkan kepada calon-calon mahasiswa Beyond. Silahkan, Pak. ya. Oke. Kalau based on experience ya, saya waktu kuliah tuh nggak lancar-lancar banget teman-teman ya. Waktu di BINUS.
mungkin masukan dari pengalaman pribadi saya lah, satu, kuliahnya jangan kuliah aja ya. Aku ngerti kita semua sibuk, tapi kalau bisa jangan kuliah-kuliah aja kayak waktu misalnya nge-Zoom atau nge-Teams tuh hadir aja, nggak mendengarkan. Terus satu, terus kedua, yang paling parah sih kalau bisa, walaupun kamu introvert ya, kalau bisa berjejaring meskipun online. Kayak kita kan nanti mau join grup tuh ngerjain tugas kelompok, Mm-mm. ada grup kelas, at least kenalan lah kayak gitu ya. Kita nggak tahu kan di masa depan tuh rezeki dari mana datangnya ya, dan gitu. Dan Mm-mm. kita nggak tahu nasib orang juga kan. Mungkin sekarang dia Bener banget. masih kuliah, kita mungkin yang join sama kita tuh kelas tuh dia mahasiswa baru, sedangkan kita sambil kerja nih. Kita nggak tahu mungkin masa depan nih anak jadi manajer kita nih kayak gitu. Bisa aja Iya, kan. iya. Jadi Iya. kita nggak boleh angkuh lah kayak gitu. Kita kalau bisa kenalan dan sebagainya, berjejaring lah meskipun kita online. Mungkin kalau kita ketemu ada nanti nasib bagus kan, ketemu teman yang kita sapa balik dia ikutan asik, mungkin aja bisa nongki bareng dan ada opportunity Bener. jalan kayak gitu kan. Karena pada akhirnya setelah kita kuliah kan, ini kan salah satu journey kita untuk ujung-ujungnya itu ya sistem dunia lah ya, bekerja cari uang kayak gitu, entah nanti berbisnis ataupun cari Mm-mm. kerjaan sebagai karyawan kayak gitu sih. Itu sih saranku, kita benar-benar harus terus jangan apa ya, kalau bahasa Palembang tuh jangan makan tulang sih. Jadi kayak Ah, oke. tugas-tugas kelompok tuh ya ikut ikut nimbrung lah, minimal kalau emang nggak ngerti ngobrol kayak gitu ya. Bantu tuh ngobrol kayak gitu. Jadi jangan ngilang terus tiba-tiba nebeng nama aja kayak gitu. Ini Kalau penting bisa nih. jangan sih, soalnya nanti kan kasihan teman-teman nama kita jelek kan, nanti di masa depan kita ada butuh dan sebagainya, udah nggak Mm-mm. dipercaya gitu sih. Itu Iya, sih saranku. iya, iya. Kalau Bener selama banget. kamu disiplin kuliah di BINUS tuh oke banget sih. Apalagi kalau di IT, pengalaman saya materinya oke, mantep lah sih sebenarnya, menurutku udah oke lah untuk jurusan IT. Dia memang menerapkan IT itu memang harus maju kan dia. Memang Iya, kayak gitu sih seharusnya kan kayak gitu. iya, iya, iya. Oke. Juga sih. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya Pak Razali ya atas closing statement. Nah, saya tadi highlight ya, jangan asal kuliah-kuliah aja gitu ya. Bangun jejaring yang maksimalkan jejaring itu. Terus kalau misalnya ada tugas-tugas, ya kalaupun memang nggak ngerti, ikut nimbrung lah paling nggak ya. Jangan diem aja gitu. Karena bisa jadi suatu saat nanti kalau misalnya kita diperlukan untuk diskusi atau bekerja sama, kalau kita udah dari awal membangun hubungan yang baik sama teman-teman gitu ya, nanti bisa jadi sekali yang tadi Pak Razali sampaikan, rezeki bisa datang dari mana saja betul. Bisa jadi dari teman-teman sekelas kita juga gitu. Oke, oke, saya kira sudah cukup ya untuk episode 4 kali ini. Saya Viga Harjanto dan juga Pak Razali Taher mohon izin undur diri. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah datang pada kegiatan diskus sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore. Kita semua. Terima kasih. Ini udah boleh live, live mas.